Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Indra Seftina Santoso. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat walau harus belajar dari rumah. Pagi ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah mengamati video tentang proses terjadinya hujan, siswa dapat mengumpulkan informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. 2. Setelah mengamati video tentang proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. 3. Setelah mengamati video proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. 4. Setelah mengamati video menghitung lama kegiatan, siswa dapat menemukan lamanya waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video tentang pengalaman menolong, siswa dapat menyimpulkan pengalaman menolong orang lain dengan tepat. Sekarang kita simak gambar berikut. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas, menyebabkan adanya evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi, laut, danau, sungai, serta air lainnya menguap lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara yang biasa kita kenal sebagai angin. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Proses ini dinamakan koalensi. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Untuk menambah pemahaman kalian tentang proses terjadinya hujan, mari kita tonton video berikut. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung?
berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Setelah mendapat keterangan dari Bu Indra tentang proses terjadinya hujan dan menonton video proses terjadinya hujan, perhatikan gambar berikut. Kemudian, urutkanlah proses terjadinya hujan. Kembangkan kalimat dengan bahasamu sendiri. Tulislah di buku tulis kalian. Setelah selesai, nanti kalian foto dan kirim ke WhatsApp grup. Sekarang perhatikan kembali video cara menghitung lama waktu kegiatan. Setelah melihat Halo, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca durasi jam. Siap-siap ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, udah ada gambar 4 jam analog ya. Sekarang kita lihat yang di sebelah kiri atas dulu ya. Di sini ada 2 jarum yang bisa bantu kita untuk membaca jam. Yang pertama adalah jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek yang menunjukkan jam. Sekarang di jam ini kalian lihat jarum panjangnya kan menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendeknya ke angka 1. Berarti jam ini menunjukkan jam 1. Kita bisa nulisnya kayak gini nih. Jam 01.00 atau sama aja jam 1. Sekarang kita lihat jam yang sebelah kanan yang warna oranye atau merah itu ya. Di sini kita lihat jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 3. Berarti jam ini menunjukkan jam 3 tepat atau kita tulisnya jam 03.00.
Sekarang kita mau hitung nih, dari jam 1 tepat sampai ke jam 3 tepat, itu berapa lama sih? Nah, caranya adalah kita menghitung berapa kali sih jam itu loncatnya. Sekarang gini, kita mulai dari angka 1 ya. Dari angka 1 ke angka 3. Kita lihat loncat berapa kali. 1, 2. Nah, karena tadi dari jam 1 ke jam 3 itu loncatnya 2 kali, berarti dari jam 1 ke jam 3 memiliki durasi selama 2 jam. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita lihat lagi yuk jamnya. Sekarang kita lihat jam yang di sebelah kiri bawah, yang warna hijau dan yang warna ungu. Kita lihat di jam yang hijau dulu ya, yang di bawah. Jarum panjangnya kan menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya nunjukin angka 11. Berarti jam ini menunjukkan jam 11. Kita tulis ya, 11.00. Sekarang kita lihat jam yang warna ungu. Jam yang warna ungu jarum panjangnya di angka 12 dan jarum yang pendeknya di angka 4. Berarti jam yang warna ungu ini menunjukkan jam 4. Kita tulis ya, jam 4.00. Nah, sekarang kita mau hitung dari jam 11 ke jam 4 itu berapa lama sih? Kita mulai dari angka 11 kan, karena jarum pendeknya yang sebelah kiri mulai dari jam 11. Kita mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi dari jam 11 sampai jam 4 durasinya adalah selama 5 jam. Nah, kayak gitu tuh cara menghitung durasi waktu. Gampang kan? Setelah melihat video menghitung lama kegiatan, coba sekarang kalian perhatikan latihan soal di bawah ini. Lani hendak pergi ke rumah temannya. Saat itu, hujan turun dengan deras. Lani menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Berapakah lama hujan turun? Perhatikan gambar jam di bawahnya. Hujan turun pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Lama turunnya hujan adalah, sekarang kita hitung mulai pukul 7:15 ke pukul 8. Itu ada 45 menit. Dari jam 8 sampai jam 9 ada 1 jam. Kemudian dari jam 9 sampai jam 9:10 ada 10 menit. Kita jumlahkan semua waktu tersebut. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 55 menit. Soal yang kedua. Rio pergi ke sekolah diantar ibu. Rio berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Rio sampai di sekolah? Berarti 30 menit setelah pukul 6:25 adalah
Jika memakai garis bilangan, di sebelah kiri tertulis 06 lebih 25 menit. Kemudian di sebelah kanan berapa ya ditambah 30 menit? Nah, caranya kalian susun ke bawah 06 lebih 25 menit dan 30 menitnya diluruskan dengan 25 menit. Tinggal menjumlahkan hasilnya 06.55 menit. Untuk nomor 3, 4, dan 5, tolong kalian kerjakan di buku tulis kalian. Jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp. Sekarang ganti kita bercerita. Saat musim hujan, tanah akan menjadi licin karena air hujan. Saat itu, Udin, Rio, Budi, dan teman-temannya sedang bermain kejar-kejaran di halaman sekolah. Tiba-tiba, Budi terpeleset dan lututnya berdarah. Budi menangis kesakitan. Teman-teman Budi segera mengambilkan obat merah dan plester. Teman-teman Budi menolong Budi dengan ikhlas. Budi berterima kasih kepada teman-temannya. Agar lebih asik ceritanya, yuk kita tonton video tolong menolong di bawah ini. Setelah Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hopimpah, 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 hopimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah.
Kasian ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya. Kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Setelah mendengar cerita tentang tolong-menolong dan melihat video tentang tolong-menolong, tugas kalian membuat 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang yang 2 kelompok dan yang 1 kelompok terdiri dari 4 orang. Diskusikan bersama kelompokmu, ceritakan pengalamanmu tentang menolong orang. Dengarkan cerita temanmu juga. Kemudian, tuliskan pengalamanmu yang paling berkesan dan tuliskan 1 pengalaman temanmu yang paling berkesan. Kalian tulis jawaban kalian di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Bu Indras. Sampai di sini pelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas dari Bu Indras. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.